بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا. وبعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis zikir. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah juga nanti mengumpulkan kita di surganya, amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan kita juga berdoa, berharap mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di bulan Syawal, di hari ke-14 atau ke-15 ya, tergantung lebarannya kemarin. Yang jelas masih di bulan Syawal, di hari ke-14 atau di hari ke-15. Dan karena kita masih di bulan Syawal, maka tema kita pada siang hari ini adalah kita mengambil momentum Syawalnya itu. Ya, maka yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah Syawal dan peningkatan amal pasca Ramadan. Syawal sendiri secara bahasa itu diambil dari kata-kata syala yashul. Syala yashul, yang artinya naik dan meninggi. Syala yashul, naik dan meninggi. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Faris. Kenapa hari-hari ini disebut dengan Syawal yang secara harfiah diartikan naik dan meninggi? Sebab li'annahu wafaqa waqtan tashulu fihi al-ibil. Sebab di hari-hari ini, ya, di hari-hari ini itu tasyulu bihil ibil, unta yang ada di padang pasir dulu itu meninggikan, menarik buntut-buntutnya. Ya. Jadi karena unta menarik buntutnya, ya, menggerakkan ke atas buntut mereka, buntut unta-unta itu, buntut. Ekor ya. Ekor sama buntut sama ya. Kalau buntut yang diingat itu ya, sop. Ekor atau buntutnya begitu diangkat. Nah, dan itu dimaknai oleh orang-orang Arab jahiliyah di masa itu sebagai hari kesialan. Kenapa? Atau di bulan disebut sebagai bulan kesialan. Kenapa disebut bulan sial? Karena
ekor unta itu diangkat karena tidak mau kawin, gitu. Ya. Jadi betina unta itu menggerakkan buntutnya, itu isyarat bahwa dia tidak mau didatangi oleh pejantannya. Itu menurut Ibnu Faris. Senada dengan itu, dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur juga mengatakan, disebut dengan syala yashul, yang artinya naik dan meninggi, itu maksudnya adalah unta-unta betina pada waktu itu menarik, meninggikan, susunya untuk tidak memberikan susu kepada anak unta. Jadi nggak mau ngasih susu kepada anak untanya. Kapan? Di hari-hari ini. Nah, maka hari-hari ini disebut dengan Syawal, yang artinya tadi itu, ya, naik dan meninggi, sebagai isyarat bahwa unta saja tidak mau kawin di hari-hari ini, atau induk unta tidak mau memberikan susunya kepada anak-anaknya di hari-hari ini, maka menurut Arab jahiliyah waktu itu, maka di bulan-bulan ini juga adalah bulan sial, yang manusia tidak boleh menikah di bulan-bulan ini. Dan dalam istilah akidah kita disebut tiarah, ya, atau meyakini sesuatu, meyakini tempat tertentu, meyakini benda-benda tertentu, meyakini waktu-waktu tertentu dengan kesialan tertentu, dan itu tidak boleh. Dan karena ada keyakinan semacam ini, maka justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melawan tiarah ini, ingin melawan anggapan jahiliyah ini, bahwa kesialan itu tidak ada urusannya dengan waktu. Kesialan itu tidak ada urusannya dengan bulan tertentu dan seterusnya. Dan karena itu justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal, dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercampur dengan Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Kenapa? Untuk melawan tradisi atau anggapan buruk orang-orang Arab jahiliyah yang menyatakan atau meyakini bahwa bulan Syawal itu kaitannya dengan sial. Nah, makanya sunnah tuh, kata Imam An-Nawawi, disebut juga oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa sunnah dianjurkan at-tazwij wa tazawwuj, menikah dan menikahkan, ya, itu di bulan Syawal. Bukan hanya itu, waduhul, ya, bercampur dengan istrinya, itu juga disunnahkan di bulan Syawal. Wah, habis ini silahkan lakukan sunnahnya tuh. Ya, itu sunnah, sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, fihi istihbabut tazwij wa tazawwuj, disunnahkan untuk menikah atau menikahkan, wadukhulu fi Syawal, dan juga bercampur dengan istrinya di bulan Syawal, untuk melawan tuh, ya, sampaikan nanti juga ke istri-istri bapak tuh. Mau pulang langsung mau pulang kita nih. Ya, dan karena itu dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah itu menikahkanku, kata Aisyah, di bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal, dan bercampur itu di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah kana ahdha indahu minni, siapa lagi wanita yang paling beruntung kecuali aku. Tuh. Oke, nah itu tentang Syawal. Nah, sisi yang lain, sebagian ulama kita mengaitkan tadi syala yasul, naik dan meninggi, yang artinya naik dan meninggi, itu juga dikaitkan oleh sebagian ulama kita menjadi momentum. Karena Syawal ini jatuh setelah Ramadan, dia menjadi momentum. Momentum apa tuh? Naiknya iman seseorang setelah dia melewati bulan Ramadan kemarin, dengan cara
meneruskan kebaikan-kebaikan, dengan cara meneruskan ketaatan-ketaatan yang selama Ramadan dia lakukan. Diteruskan kapan? Di bulan-bulan setelah Ramadan. Dan karena bulan pertama setelah Ramadan adalah Syawal, maka Syawal menjadi momentumnya. Itu ya. Jadi sekali lagi, Syawal selain tadi menandakan kita melawan tiarah, melawan anggapan kesialan, selain itu Syawal ini adalah menjadi momentum naik dan meningginya iman hamba setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan cara melanjutkan kebaikan dan ketaatan di bulan-bulan berikutnya. Dan karena itu, Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kemudian adalah apa tanda ya meningkatnya Syawal tadi, meningkat tinggi dan meningkat. Apa tanda meningkatnya amal atau iman seseorang pasca Ramadan? Kita sama-sama sudah melewati Ramadan sekian hari. Tandanya apa? Kalau kita disebut sukses kemarin, tandanya apa? Dan tandanya apa juga kalau kita kemarin ternyata tidak sukses, maka itu juga punya tanda. Kapan tuh tandanya? Tandanya ada terlihat di bulan Syawal. Tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah seseorang dianggap berhasil melewati Ramadan yang kemarin. Di bulan Syawal tandanya adalah dia merasa khawatir bahwa amal soleh kemarin khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Tanda pertama bagi orang yang dianggap berhasil melewati bulan Ramadan kemarin adalah merasa khawatir bahwa tidak diterimanya amal soleh di bulan Ramadan kemarin. Ya, ada semacam ketakutan, ada kekhawatiran. Jangan-jangan puasa 30 atau 29 hari kemarin itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin justru tidak mengampuni dosa-dosa kita, tidak menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu ada semacam kekhawatiran. Kenapa ini menjadi sebab pertama? Kenapa ini menjadi ukuran pertama? Ada kekhawatiran bahwa belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin. Sebab orang yang khawatir terhadap amal solehnya kemarin berarti dia tidak sombong dengan ibadah yang kemarin. Itu ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa bahwa saya khawatir sedekah kemarin tidak diterima oleh Allah, saya khawatir puasa saya tidak diterima oleh Allah, ada kekhawatiran itu tanda-tanda orang ini sukses beribadah di bulan Ramadan kemarin. Tapi justru sebaliknya, kalau dia merasa sombong setelah melakukan ibadah, kayaknya saya banyak beramal soleh kemarin, kayaknya dosa saya udah diampuni semua nih, Syawal ini saya santai-santai lah misalnya. Itu justru tanda-tanda dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda fasyal. Dia tidak gagal di bulan Ramadan kemarin. Ya, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau", dan orang-orang yang memberikan sedekah dan zakat mereka. Kata Allah nih, ada orang-orang yang memberikan zakat, memberikan sedekah di jalan Allah, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut, hati mereka khawatir, annahum ila rabbihim raji'un, kalau nanti mereka bertemu kembali kepada Tuhannya. Jadi ada orang-orang yang sedekah dengan sedekah yang banyak, pada saat yang sama dia khawatir, dia takut kalau nanti ketemu raji'un, ketemu dengan Tuhannya,
khawatir sedekah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, ayashrabuna al-khamr wa yasriqun?" Apakah yang disebut di dalam ayat ini oleh Allah itu tentang orang-orang yang meminum khamr dan sering mencuri gitu. Karena dia sedekah tapi takut. Berarti jangan-jangan ini orang nggak benar nih. Justru kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang soleh, mereka berpuasa, mereka sholat, mereka sedekah. Tapi mereka khawatir ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatiran ini menyebabkan kita tidak sombong di hadapan Allah, juga tidak sombong di hadapan manusia setelah kita beribadah. Dan karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang ayat ini. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri tentang ayat ini? Orang mukmin yang sejati itu adalah yajma' ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin yang sejati itu adalah dia beramal soleh, ihsanan, berbuat baik, pada saat yang sama syafaqatan, dia takut, dia khawatir amal soleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena itu ada satu kaidah yang menarik. Ya, kaidah itu mengatakan maksiatun awrathat dhillan wan kisaran khairun min ta'atin awrathat istikbaran. Maksiat yang menyebabkan orang merasa hina di hadapan Tuhannya itu lebih baik daripada taat yang menyebabkan dia sombong. Kaidah ini tidak sedang menyatakan atau mengajarkan kepada kita lebih baik bermaksiat, bukan. Tapi maksiat yang melahirkan penyesalan, maksiat yang melahirkan penyesalan itu lebih baik daripada taat yang melahirkan kesombongan. Ya, setelah dia taat, setelah dia bulan Ramadan, dia merasa hebat, dia merasa besar diri. Ya, kayaknya di kampung ini yang masuk surga saya doang nih, misalnya, karena Ramadan saya bagus kok kemarin. Hati-hati. Justru itu tidak lebih baik daripada orang yang bermaksiat. Setelah dia bermaksiat, inkisar, ya, dia menyesali maksiat itu dan dia kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. Nah, dan karena itu Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temukan di hari pertama, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari pertama Idul Fitr, setelah melewati bulan Ramadan, diceritakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah itu idzal taqa yaumal Id, apabila mereka saling bertemu, idzal taqau, mereka saling bertemu yaumal Id, pada hari Idul Fitri, yang pertama kali disampaikan sesama mereka adalah yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amal kita dan amal kalian. Kenapa semoga Allah terima? Taqabbalallah, kenapa tuh? Sebab itu ada harapan, sekaligus ada kekhawatiran, jangan-jangan ibadah kita kemarin, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhawatiran. Dan karena itu istighfar kita yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin terus kita dawamkan, terus kita biasakan, terus kita lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan, terutama di bulan Syawal. Mengapa? Karena dia menjadi kunci, karena dia jatuh setelah bulan Ramadan. Dan karena itu kita temukan di dalam hadis, dan hadisnya banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih." Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah fil yaum, dalam sehari. Riwayat yang pertama mengatakan aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Pertanyaannya, Rasul itu kan ma'sum. Rasul itu diampuni dosa-dosanya.
Rasul itu terjaga dari salah dan dosa. Rasul itu dijamin masuk surga. Tapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istighfarnya lebih dari 70 kali dan bahkan 100 kali? Kenapa? Di antara maknanya adalah bahwa istighfar itu kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Semakin soleh seseorang, semakin banyak istighfarnya. Jadi kalau kita lagi sholat nih, di sebelah kita sampai beristighfar sampai nangis-nangis, ya Allah ampuni saya, ya Allah, jangan dibilang banyak dosanya nih orang. Belum tentu. Justru dia merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah dengan dosa-dosa manusiawi yang dia lakukan, dan itu tanda-tanda orang ini saleh. Kenapa? Karena Rasul beristighfar 70 sampai 100 kali. Jadi istighfar itu bukan hanya milik para pendosa. Iya, para pendosa harus beristighfar. Tapi istighfar juga adalah kebiasaan orang-orang soleh dan para nabi. Semakin soleh seseorang, maka semakin dia khawatir. Jangan-jangan amal saya tidak menyebabkan saya diampuni dosa-dosanya. Jangan-jangan ibadah yang saya lakukan tidak diterima oleh Allah karena masalah keikhlasan misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan karena itu di dalam beribadah kita diminta untuk menggabungkan antara khauf dan roja, ya kan? Khauf dan raja dalam beribadah. Kita khauf, kita punya rasa takut. Di antara makna rasa takut itu takut tidak diterima oleh Allah, di antara maknanya. Dan roja, berharap bahwa amal ini diterima oleh Allah. Jadi dua-duanya tuh harus ada khauf, ada roja. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang beribadah dengan khauf dan roja itu sama seperti burung yang mengepakkan dua sayapnya. Kenapa? Burung itu tidak bisa terbang kecuali dengan dua-duanya. Tidak bisa dengan salah satunya. Khauf misalnya, ada orang yang berdosa karena dia takut, ya, dia takut yang berlebihan. Ada orang yang melakukan dosa karena takut berlebihan atau karena harapan berlebihan. Kalau takut berlebihan ini jatuhnya menjadi pesimis. Kalau harapan yang berlebihan jatuhnya jadi sombong. Kayak tadi tuh, kayaknya di kampung ini yang masuk surga saya doang. Itu rojanya berlebihan, nggak punya khauf. Atau orang yang punya khauf doang tanpa roja, dosa-dosa saya terlalu banyak, kayaknya saya bakal masuk neraka nih kalau gitu. Sekalianlah gak usah beramal. Itu khauf yang berlebihan. Jadi harus balance antara khauf dan roja, sama seperti burung yang mengepakkan dua sayapnya. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, tanda seseorang diterima ibadahnya di bulan Ramadan, atau tanda amal seseorang naik dan meninggi pasca Ramadan di bulan Syawal ini adalah yang kedua, melanjutkan kebaikan dan kesalehannya di bulan-bulan setelahnya. Ya. Dan karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam hadis yang sahih. Ya, saya kira ini sering disampaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan, setelah itu diikuti Ramadan itu dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Nah, poin besar dari perintah atau anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa 6 hari Syawal setelah bulan Ramadan, poin besarnya adalah untuk mengkondisikan diri dan jiwa kita terus dalam taat. Nggak boleh berhenti ketaatan kita dengan berhentinya bulan Ramadan. Tidak boleh selesai kesalehan kita dengan selesainya bulan Ramadan. Tidak boleh. Ya, dan karena itu kita dianjurkan untuk puasa 6 hari Syawal. Sebagaimana disepakati oleh para ulama kita, bahwa di antara tanda diterimanya amal soleh seseorang adalah lahirnya amal soleh selanjutnya. Min alamati qabulil hasanah
al-hasanatu ba'daha. Ya, di antara tanda diterimanya kebaikan seseorang, lahirnya kebaikan setelahnya. Dan di antara tanda ditolaknya kebaikan seseorang, ya, lahir keburukan setelahnya. Jadi jangan sampai kita kembali kepada keburukan, kembali kepada kemaksiatan, kebiasaan buruk itu, yang kebiasaan itu sudah kita tinggalkan di bulan Ramadan kemarin. Pas di Syawal, hore, bebas. Hati-hati. Kita teruskan, kita lanjutkan ketaatan, kita teruskan, kita lanjutkan kebaikan di bulan-bulan selanjutnya, ya, yang kita awali dengan bulan Syawal. Dan karena itu, dalam hadis yang sahih juga, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amal terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan, wa in qalla, meskipun dia sedikit. Jadi sekali lagi, puasa kita tidak boleh berhenti dengan berhentinya Ramadan. Tilawah kita tidak boleh berhenti dengan berhentinya Ramadan, meskipun tidak dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Nggak bisa dong, atau sangat sulit kita qiyam Ramadan selama 30 hari full. Di bulan-bulan seterusnya sangat sulit full setiap hari qiyamul lail. Bukan tidak bisa, tapi sulit gitu ya. Nah, meskipun tidak sama kualitas dan kuantitasnya, prinsipnya adalah kita tidak boleh meninggalkan ketaatan-ketaatan itu meskipun dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda dengan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, tanda yang ketiga adalah diterimanya amal ibadah seseorang. Kita bisa lihat di bulan Syawal ini dengan lahirnya akhlak mulia, akhlak terpuji sebagai hasil atau buah ketaatan selama Ramadan kemarin. Jadi yang pertama, merasa khawatir terhadap amal-amal yang kita lakukan, khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu dia tidak sombong. Yang kedua, melanjutkan kebaikan dan ketaatan bulan Ramadan di bulan-bulan ini meskipun tidak dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Dan yang ketiga adalah lahirnya akhlak mulia, akhlak terpuji setelah bulan Ramadan. Kenapa akhlak mulia dan akhlak terpuji ini menjadi salah satu indikasi? Sebab puasa Ramadan, ya, sebab puasa Ramadan salah satu hikmah besarnya adalah supaya manusia merasakan kesulitan manusia yang lain, supaya seseorang merasakan lapar dan dahaganya orang lain yang sulit hidupnya, yang sulit ekonominya, maka dia harus juga merasakan itu. Pada saat seseorang merasakan kesulitan orang lain, itu adalah akhlak yang terpuji. Ya. Di antara hikmah besar puasa Ramadan kemarin juga yang kita lakukan adalah supaya kita menjaga lisan dan tubuh kita seluruhnya untuk menzalimi orang lain. Dan akhlak ini juga harus tetap ada pada diri kita di luar bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor wal amal bih, dan perbuatan yang tercela. Kata-katanya dia tinggalkan selama Ramadan, selama berpuasa. Perbuatan tercela tetap melekat pada dirinya selama dia Ramadan. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak peduli dengan puasanya. Artinya orang puasa itu harus menjaga lisan dan menjaga perbuatannya untuk menzalimi orang, dan itu esensi akhlak mulia. Ya kan? Itu juga harus kita jaga di bulan ini, di bulan Syawal sampai bulan-bulan selanjutnya. Dan karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum
kalau seseorang itu sedang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab. Janganlah dia berkata-kata kotor dan jangan juga berkata-kata kasar, tidak tercela, tidak terpuji. Enggak boleh tuh. Menjaga lisannya, bukan hanya menjaga lisannya. Wa insabahu ahadun, kalau ada orang mencelanya, mengejeknya, au qatalahu, atau mengajak berantem, faqul, katakanlah, inni shaim, aku sedang puasa, sorry. Itu juga tentang akhlak, ya kan? Kita tidak merendahkan orang, kita tidak menghibah orang, kita tidak mengejek orang, kita juga tidak meladeni keburukan atau kezaliman orang lain, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Itu juga adalah esensi puasa kita, esensi akhlak kita. Dan karena itu, tanda yang ketiga adalah lahirnya akhlak terpuji setelah kita selesai keluar dari bulan Ramadan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sekian menit, yang mau bertanya dipersilahkan, yang mau menambahkan juga dipersilahkan. Enggak? Kalau ada. Enggak ada? Aman kalau begitu. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun hati kita, menuntun diri kita untuk lebih baik lagi setelah kita sama-sama melewati bulan Ramadan. Dan di antara sedikit lagi, di antara ciri lain kebaikan seseorang itu istiqomah dan bahkan bertambah adalah dia senang mengkaji ilmu, dia senang duduk di majelis ilmu. Ya, sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innama akala dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya akan memangsa domba-domba yang keluar dari barisannya. Jadi kalau ada kumpulan domba, serigala bingung tuh mangsa yang mana nih, yang depan, yang belakang, karena banyak. Tapi kalau ada domba yang keluar dari barisannya, keluar dari kumpulannya, maka itu yang dimangsa oleh serigala. Para ulama kemudian mengatakan, ini keutamaan berteman dengan orang-orang soleh, keutamaan berteman dengan orang-orang yang menuntut ilmu, supaya kita tidak dimangsa serigala. Serigala yang dimaksud adalah setan yang siap memangsa kita. Dan karena itu dalam hadis yang lain dikatakan, setan itu setan itu dekat dengan satu orang. Wa minal itsnaini ab'ad. Dan kalau orang itu berdua, setan semakin jauh. Bertiga, setan semakin jauh. Berempat, setan semakin jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya kita perlu berteman dengan orang-orang saleh. Kita perlu berteman dengan orang-orang yang sama-sama meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis kita bagian dari orang-orang itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.